Nafkah dari Pak Suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sebelum lanjut mendengar cerita, boleh dong absen dulu Bunda dari mana saja. Tulis di kolom komentar ya Bun, terima kasih. Namaku Nadine, aku seorang ibu rumah tangga berumur 37 tahun. Aku sudah memiliki 2 orang anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Anakku yang pertama, laki-laki, berumur 9 tahun. Sedangkan anakku yang kedua, perempuan, berumur 6 tahun. Aku menikah dengan seorang lelaki bernama Sahrul. Dia bekerja di sebuah pabrik. Tapi ini yang aku tidak tahu dari suamiku. Aku tidak pernah tahu berapa gajinya setiap bulan. Karena Mas Sahrul hanya memberiku uang mingguan sebesar 200.000. Mungkin kalau hanya untuk berdua, uang itu akan cukup. Tapi bagaimana dengan kedua anakku? Uang segitu sangatlah pas-pasan, bahkan kurang. Iya, Mas Sahrul hanya memberiku 200.000 per minggu. Uang 200.000 itu untuk semuanya, untuk makan, listrik, kebutuhan sekolah anak, dan juga jajannya. Uang segitu sangatlah pas-pasan untuk kami berempat. Hari ini hari Senin, seperti biasa, Mas Sahrul akan memberikan uang 200.000 itu untukku. Ini uang belanjamu, hemat-hematlah, jangan boros. Kamu sebagai istri harus pintar lagi mengatur uang. Jangan sampai uang ini kurang dan tidak cukup ya. Ucap Mas Sahrul seraya menyerahkan uang 2 lembar berwarna merah padaku. Iya Mas, semoga uang 200.000 ini bisa mengembang sendiri ya, jadi cukup untuk kebutuhan rumah tangga kita. Ucapku sarkas menyindir Mas Sahrul, tapi sepertinya ucapanku tidak mengena di hatinya. Mas Sahrul hanya diam saja, kemudian mengulurkan tangannya lagi untuk berpamitan. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Ucapnya kemudian pergi. Iya, hati-hati ya Mas. Setelah mengantarkan Mas Sahrul berangkat bekerja, aku masuk lagi ke dalam rumah. Kulanjutkan pekerjaanku membereskan rumah ini. Aku mencuci masih manual, karena Mas Sahrul belum mampu untuk membelikanku mesin cuci. Setelah selesai membersihkan dalam rumah, aku keluar. Niatku ingin menyapu halaman, karena dari kemarin belum kubersihkan. Lelah sekali rasanya, karena sekeliling rumah penuh dengan daun-daun kering. Sebab rumahku ini memang teduh, karena di sekelilingnya banyak sekali pohon-pohon. Tapi hal itu juga yang membuatku kelelahan, karena harus menyapu dedaunan yang terjatuh. Sedikit lagi sapuanku selesai, tapi tiba-tiba tetanggaku memanggil. Bu Nadine, bisa nggak menggosokkan baju anakku? Aku lagi nggak enak badan. Besok bajunya mau dibawa kerja semua. Kasian kalau kusut. Bisa ya? Ucap Bu Mika setelah dia mendekatiku. Iya Bu, bisa. Kapan? Tanyaku. Aku begitu bahagia karena akhirnya mendapatkan penghasilan tambahan, pikirku. Lumayan, bisa untuk menjajankan anak-anak. Kasihan mereka, kalau jajan hanya sedikit saja. Sekarang bisa nggak Bu Nadine? Ucap Bu Mika lagi. Iya, bisa Bu. Tapi sebentar ya, saya selesaikan menyapu ini, nanti saya langsung ke rumah Ibu. Jawabku. Ya sudah, saya tunggu di rumah ya Bu Nadine. Kemudian Bu Mika berpamitan untuk pulang. Rumah Bu Mika memang tidak terlalu jauh dari rumahku, hanya sekitar 5 rumah saja. Alhamdulillah, akhirnya ada yang butuh tenagaku. Tidak sia-sia promosiku seminggu lalu, akhirnya ada juga. Iya, seminggu lalu aku memang pernah berkata pada ibu-ibu, jika membutuhkan tenaga untuk cuci gosok, aku siap menerima. Semua itu terpaksa aku lakukan. Aku ingin mencari uang tambahan, sebab anak-anak sepatunya sudah pada kekecilan. Mereka harus membeli yang baru. Karena meminta pada ayahnya percuma.
karena Mas Sahrul tidak akan pernah mau membelikannya. Alasannya sepatu yang ada masih bisa dipakai. Padahal sepatu itu sudah sangat kekecilan. Kasihan mereka, pasti kakinya sakit. Setelah menyapu selesai, aku segera mencuci kaki dan tangan, juga mengganti pakaian. Sebab bajuku basah karena berkeringat. Setelah selesai bersiap, aku segera berjalan kaki menuju rumah Bu Mika. "Assalamualaikum, Bu," ucapku dari luar. "Waalaikumsalam. Langsung aja masuk, Bu Nadine." "Baik, Bu." Aku segera masuk ke dalam rumah Bu Mika. Dia langsung menunjukkan di mana tempat menyetrika pakaian. Lumayan sekali, banyak juga setrikaan Bu Mika. Ada 2 keranjang yang cukup besar. "Itu Bu Nadine yang harus disetrika. Tolong disetrika sampai licin ya. Kemudian disusun. Soalnya besok mau dibawa sama anak saya. Saya capek banget, makanya nggak kuat." "Iya Bu, siap," jawabku. Aku segera melaksanakan pekerjaanku hari ini. Kurang lebih 2 jam aku baru selesai, karena memang pakaiannya cukup banyak. Setelah selesai, aku segera keluar. Bu Mika sudah menyiapkan aku es teh manis dan beberapa kue di atas meja makan. Dia menyuruhku untuk istirahat terlebih dahulu. "Bu Nadine, sudah selesai ya?" tanya Bu Mika sesaat setelah aku keluar. "Iya Bu, sudah selesai. Sini dulu Bu, makan cemilan dan minum es. Lumayan cuacanya juga panas," ucap Bu Mika. Dengan senang hati, aku segera menuju ke meja makan Bu Mika. Aku meminum segelas es teh itu sampai tandas. "Terima kasih banyak ya Bu, sudah beri aku pekerjaan. Besok-besok kalau Ibu butuh tenaga, saya siap," ucapku. Iya, aku berharap di lain waktu Bu Mika akan memperkerjakan aku lagi. "Iya Bu, pasti. Nanti kalau saya ada kerjaan untuk Ibu, saya kasih tahu deh. Boleh nggak saya minta nomor telepon Ibu? Supaya kalau ada kerjaan langsung saya telepon aja, nggak usah ke rumah," ucap Bu Mika. Aku terdiam. Aku tidak punya nomor telepon. Telepon saja aku tidak punya. "Maaf Bu, saya nggak punya HP." "Masa sih Bu Nadine? Orang zaman sekarang nggak punya HP?" ucap Bu Mika keheranan. Karena sebagian besar orang-orang sekarang semuanya punya HP. Mungkin di kampung ini hanya aku sendiri saja yang tidak punya. "Iya Bu Mika, saya memang nggak punya HP. Jadi kalau ada perlu sama saya ya harus ke rumah." "Ya ampun Bu Nadine. Ya udah, besok-besok saya ke rumah Ibu deh kalau ada kerjaan lagi. Nggak jauh juga." Kami pun tersenyum. Setelah itu, Bu Mika memberikan upahnya padaku. Bu Mika memberi upah Rp50.000. Hatiku sangat bahagia sekali. Uang ini akan kutabung supaya cukup untuk membeli sepatu kedua anakku. Aku kembali ke rumah. Kulihat anak-anak sudah pulang. Mereka sepertinya sudah menungguku dari tadi. "Maaf ya Nak, Ibu baru pulang. Tadi ada kerjaan untuk Ibu," ucapku menjelaskan kenapa aku tidak ada di rumah. "Iya Bu, nggak apa-apa," ucap Rizal, anak sulungku. "Ya sudah, ayo kita masuk. Setelah itu kalian makan ya. Ganti baju dulu tapi," ucapku pada mereka berdua. "Siap Bos," jawab Risa, putri kecilku. Iya, dia memang gadis yang sangat ceria. Dia juga yang selalu mencairkan suasana di rumah ini. Di saat aku sedih, dialah penghiburku. Sementara Rizal menjadi sosok yang akan selalu berusaha menenangkanku. Dia selalu menggunakan bahunya untuk menjadi sandaranku. Dia juga selalu siap siaga untuk menjaga adiknya. Aku sangat bangga pada kedua anakku itu. Karena meskipun masih kecil, mereka sangat mengerti kondisiku. "Maaf ya Nak, kita cuma makan ini aja. Karena kalian tahu sendiri kan, berapa uang yang Ayah kasih. Hanya cukup untuk masak tahu tempe, sayur, itu saja setiap hari," ucapku pada mereka. Aku merasa kasihan pada anak-anakku. Karena sedari kecil sampai sekarang, mereka hanya makan makanan seperti ini saja. Tapi alhamdulillah anak-anakku selalu bersyukur
tidak pernah menuntut, dan tidak pernah banyak pinta. Gak apa-apa Bu, ini juga sudah enak, jawab Rizal. Aku tersenyum, melihat mereka berdua selalu dengan lahap memakan masakanku, dan tanpa protes. Terima kasih anak, kalian selalu jadi anak yang baik. Setelah selesai makan, kusuruh anak-anak untuk beristirahat dan tidur siang. Karena di sore hari nanti mereka akan mengaji. Mereka mengajinya di masjid, tidak bayar. Namun setiap kali ada rezeki, aku selalu menyisihkan untuk yang mengajari ngaji mereka. Ya, dari uang 200.000 yang Mas Sahrul beri, aku sisihkan sedikit demi sedikit. Setelah agak banyak baru aku berikan. Kebesokan paginya saat aku berbelanja ke warung sayur seperti biasa, ibu-ibu sedang berbincang. Ku dengar namaku disebut-sebut. Ada apa ini ibu-ibu? Kok kayak dengar nama saya disebut? Ini loh Nadine, kata Bu Mika setrikaanmu rapi banget. Makanya, dia mempromosikan kamu sama kita semua. Aku juga tertarik. Soalnya, sekarang pinggangku gak kuat kalau harus menyetrika sendiri. Bisa gak kamu nyetrika terus di rumahku? Tapi ya gak tiap hari. Mungkin 2 atau 3 hari sekali. Pokoknya kamu datang aja deh, ucap Bu Nina. Dia adalah istri Pak RT. Baik Bu, kalau ibu berminat, saya akan datang sesuai dengan instruksi ibu tadi, ucapku. Iya Nadine, saya tunggu ya. Besok kamu datang ke rumah. Waktunya nyetrika baju besok. Di rumah saya, ucap Bu Nina. Iya Bu, siap. Kupikir hanya Bu Nina saja yang berminat. Ada juga Bu Juni dan Bu Saodah. Mereka menyuruhku menyetrika di rumahnya. Dengan senang hati aku menerima pekerjaan itu. Ku catat juga agar tidak lupa. Iya, aku memang biasanya membawa catatan kecil. Kalau aku ingin belanja, sekalian juga ku catat jadwal kerjaku agar tidak bertabrakan. Alhamdulillah, kalau begini caranya, aku bisa dengan cepat menabung uang dan membelikan sepatu untuk anak-anak, batinku. Setelah selesai berbelanja, aku segera pulang. Kebetulan hari ini hari Minggu. Mas Sahrul libur kerja. Mas, sudah diminum kopinya? Tanyaku. Karena sebelum ke warung tadi, aku sudah membuatkan kopi untuk Mas Sahrul. Sudah habis. Aku mau pergi dulu ya, ucapnya, sembari mengambil kunci motornya. Kamu mau kemana Mas? Ini kan hari Minggu, kamu libur, tanyaku. Aku mau main ke rumah temanku. Biar refreshing lah mumpung libur. Biasanya kan kerja terus dari Senin sampai Sabtu, jawabnya menjelaskan. Tapi Mas, kamu kan udah sibuk kerja terus Mas seminggu. Kenapa hari libur ini gak kamu manfaatkan untuk main sama anak-anak Mas? Kasihan mereka, jarang sekali bisa bermain sama kamu. Iya, selama ini Mas Sahrul memang tidak pernah mengajak anak bermain karena kesibukannya dalam bekerja. Malam pun Mas Sahrul tidak menyempatkan diri untuk sekedar hanya mengobrol dengan anak-anak. Dia lebih memilih langsung beristirahat atau kadang nongkrong di mana. Alah, gak apa-apa lah. Anak-anak kan bisa main sama kamu, gak harus sama aku juga kan? Ucap Mas Sahrul tanpa menghiraukan ucapanku, kemudian dia tetap pergi. Ya Allah Mas, kenapa kamu setega itu sama anak-anakmu sendiri? Kasihan mereka, butuh juga perhatianmu. Setelah Mas Sahrul pergi, kulihat anak-anak. Mereka berdiri di depan pintu kamar mereka. Kasihan sekali raut wajahnya. Mungkin ingin sekali bermain dengan ayahnya. Tapi ayahnya tidak peduli. Sayang, kalian sudah pada bangun. Nanti main sama ibu aja ya. Jangan sedih, ucapku memberi pengertian. Keduanya hanya mengangguk pelan. Namun, Risa malah mengutarakan isi hatinya. Tapi Bu, aku pengen main sama ayah. Masa selama ini kita gak bisa main sama ayah sih Bu? Ayah sibuk terus, gak pernah di rumah, ucapnya sembari wajah murung
dan memonyongkan bibirnya. Putriku cemberut, kasihan dia. Maafin ayah ya nak, ayah lagi sibuk. Kalian main sama ibu aja nanti, tapi setelah ibu masak ya. Bantuin ibu masak yuk, ajakku. Aku berusaha mengalihkan perhatian mereka agar tidak terus merasa sedih karena ayahnya yang selalu sibuk. Kami pun bertiga masak bersama. Anak-anak membantu membersihkan sayuran. Hari ini aku masak ikan asin dan sayur bening bayam. Setelah selesai memasak, kami segera sarapan bersama. Hari ini, aku ingin mengajak anak-anak untuk bermain di belakang rumah. Sembari menanam tanaman yang sudah aku semai beberapa waktu yang lalu. Nak, nanti setelah sarapan kita ke belakang yuk. Kita tanam bibit cabai bareng-bareng ya. Ajakku pada keduanya. Asik, ayo bu. Aku semangat kalau suruh tanam-tanam, ucap Rizal dengan penuh bahagia. Setelah sarapan, kami segera menuju ke belakang rumah. Aku menyuruh Rizal untuk mencangkul tanah agar gembur. Sedangkan Lisa, kusuruh mengambil bibit-bibit yang aku tanam di bekas gelas air mineral. Aku menyiapkan pupuk yang aku minta dari tetangga yang tidak jauh dari rumah. Dia memiliki ternak, dan pupuk itu aku gunakan untuk menyuburkan tanaman. Anak-anak dengan bahagia menanam bibit cabai itu sampai selesai. Aku hanya mengawasi, karena mereka melarang untuk aku ikut membantu. Iya, sesemangat itu mereka berdua. Kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka membuatku sejenak melupakan semua masalah yang ada. Uang yang diberikan oleh Mas Sahrul tinggal tersisa 100.000 setelah aku belikan beras dan juga token listrik. Sisanya untuk sayuran tadi pagi. Semoga dengan tanaman yang aku tanam ini bisa membantu menghemat pengeluaran. Aku juga sudah menanam sayur bayam, tapi belum bisa dipanen karena masih kecil-kecil. Aku juga menanam kangkung. Alhamdulillah, besok kangkungnya bisa dipanen untuk masak. Iya, aku sengaja menanam semuanya agar pengeluaranku semakin hemat. Sebenarnya dari dulu, aku sudah mencoba menanam sayuran. Tapi sayang, sayuran yang kutanam tidak pernah tumbuh subur seperti sekarang. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin dulu aku belum pandai karena belum paham teorinya. Bulan demi bulan berlalu, kehidupanku masih tetap sama. Alhamdulillah. Semakin hari, semakin banyak orang yang memakai jasaku untuk menggosok pakaian di rumah mereka. Ketika sedang libur, tidak ada yang mempekerjakanku, barulah aku mengurusi kebun-kebunku. Alhamdulillah, uangnya cukup untuk membiayai sekolah anak-anak. Ya, masih tetap sama. Uang dari Mas Sahrul tetap 200.000 per minggu. Selama ini, Mas Sahrul tidak tahu kalau aku bekerja menggosok pakaian di rumah orang lain. Karena kalau dia tahu, pasti dia akan marah. Iya, Mas Sahrul gengsi kalau istrinya harus bekerja seperti itu. Dia malu pada orang lain, karena dia takut dianggap belum mampu membahagiakan dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Aku juga selalu berpesan pada ibu-ibu yang ingin memakai jasaku agar datang setelah suamiku berangkat bekerja. Aku bukannya ingin menjadi istri durhaka yang keluar rumah tanpa seizin suami, tapi semuanya terpaksa aku lakukan demi anak-anak. Sayuran-sayuran yang aku tanam juga selalu bisa dipanen setiap hari secara bergantian. Alhamdulillah, uang dari Mas Sahrul hanya tinggal digunakan untuk membeli beras dan juga token listrik saja. Sisanya bisa untuk uang jajan anak-anak. Tapi kali ini, Mas Sahrul tidak seperti biasanya. Dia yang akan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Kali ini dia berkeliling ke sekeliling rumah kami. Dia melihat tanaman yang begitu subur aku tanam. Mas Sahrul berkata, "Kalau tanamanmu subur dan berbuah lebat seperti ini, pasti pengeluaranmu berkurang kan?
Tanya Mas Sahrul padaku saat aku masih asik memasak. Iya, alhamdulillah Mas, jawabku. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian berpamitan untuk pergi main seperti biasanya, karena ini hari Minggu. Kebesokan harinya, di hari Senin, saatnya Mas Sahrul memberikan uang nafkahnya padaku. Tapi aku terkejut, karena uang nafkah dari Mas Sahrul hanya 100.000 saja, tidak seperti biasanya yang 200.000. Loh Mas, kok cuma 100.000? Tanyaku merasa keheranan. Kenapa? Kok bingung? Kan cukup 100.000. Sayur sudah ada di kebun. Cabai juga sudah ada. Berarti tinggal untuk beras saja kan? Ucapnya. Ya Allah Mas, anak-anakmu juga butuh jajan Mas. Dari mana mereka bisa jajan kalau uangnya cuma 100.000? Gak usah jajan lah, jajan terus bikin bodoh. Ucap Mas Sahrul kemudian pergi berangkat bekerja. Aku hanya bisa dengan pasrah menerima uang 100.000 itu. Rasa kecewa yang selama ini aku pendam muncul lagi ke permukaan. Aku benar-benar kesal dengan Mas Sahrul. Tega sekali dia. Bisa-bisanya hanya menafkahi kami 100.000 seminggu. Apa dia tidak mikir biaya sekolah anak? Mentang-mentang sekolah gratis. Dipikirnya buku itu nggak beli. Gumamku dalam hati. Untunglah aku kerja. Jadi kebutuhan anak-anak bisa aku penuhi. Setidaknya mereka tidak harus mengemis pada ayahnya jika kebutuhannya sudah habis atau harus ada yang dibayarkan. Begitu terus. Aku hanya diberi 100.000 dalam seminggu oleh Mas Sahrul. Kehidupanku bukannya membaik, kini malah semakin sengsara. Aku harus bekerja lebih keras lagi, agar anak-anak tak kekurangan. Malam hari tiba, tak seperti biasanya. Mas Sahrul berkata ingin bicara serius. Nadine, anak-anak udah tidur ya? Tanyanya sesaat setelah aku masuk ke dalam kamar kami. Sudah Mas, ada apa? Tumben nanyain anak-anak. Ucapku merasa heran, karena tak biasanya Mas Sahrul menanyakan anak-anaknya. Nadine, aku mau ngomong penting sama kamu. Ucapnya lagi. Dia tidak menanggapi omonganku, dia malah langsung ingin bicara serius. Mau ngomong apa Mas? Ngomong aja, jawabku. Nadine, boleh nggak aku menikah lagi? Tanya Mas Sahrul tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku serasa disambar petir. Bisa-bisanya dia menanyakan hal semacam itu padaku. Apakah selama ini dia pikir aku sudah bahagia sehingga dia meminta izin menikah lagi? Apa maksudmu Mas bicara seperti itu? Apa kamu pikir kamu mampu memiliki 2 istri? Tanya aku emosi. Kenapa kamu marah Nadine? Kamu kan memang bisa sekarang mencari uang sendiri kan? Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini kamu kerja cuci gosok di tempat orang? Aku tahu. Kamu bisa kan menghidupi anak-anak kita. Kamu juga pandai bertanam. Jadi kurasa kebutuhanmu sudah cukup. Aku boleh dong menikah lagi? Kamu benar-benar gila ya Mas. Bukannya bersyukur memiliki istri yang selalu sabar seperti aku. Bukannya kamu lebih menyayangi aku. Kamu malah mau menikah lagi. Emang gila kamu Mas. Ucapku dengan lantang. Aku tak bisa lagi menahan emosi. Menurutku, Mas Sahrul keterlaluan. Sudahlah Nadine. Dengan izinmu atau tidak, aku akan tetap menikah lagi. Aku terlanjur mencintainya. Ucap Mas Sahrul dengan suara yang tinggi. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Aku hanya bisa terduduk di ranjangku beristighfar berkali-kali untuk meredam amarahku. Bisa-bisanya Mas kamu melakukan ini. Bukannya kamu menyayangi kami lebih, malah akan menikah lagi. Tega sekali kamu Mas. Aku menangis malam itu. Hingga tengah malam, Mas Sahrul belum juga pulang. Aku menunggunya dengan cemas. Dia kemana? Kenapa sampai jam segini belum pulang? Apakah dia benar-benar akan menikah lagi? Aku berkutat dengan pikiranku sendiri. Rasanya benar-benar sangat mengecewakan. Sampai jam 1 malam Mas Sahrul belum juga pulang. Aku memutuskan untuk tidur karena mataku juga sudah sangat mengantuk. Apalagi mata ini juga terasa perih karena sedari tadi aku menangis.
Aku bangun di azan subuh. Segera kulaksanakan kewajibanku, tak lupa aku juga sudah membangunkan anak-anak. Sekitar jam 8 pagi Mas Sahrul baru pulang. Karena hari ini hari Minggu, jadi dia libur. Tapi dia pulang tak hanya seorang diri. Dia membawa seorang wanita yang ia gandeng di tangannya. Aku yang melihat hal itu langsung bertanya, "Siapa dia, Mas?" Tanyaku. "Kenapa kamu menggandeng tangannya mesra?" "Jangan bilang, itu wanita yang akan kamu nikahi." Tanya aku bertubi-tubi pada Mas Sahrul yang baru datang. "Iya, kamu betul. Tapi dia bukan calonku. Dia sudah istriku sekarang." Aku semakin kaget dengan jawaban Mas Sahrul. Bisa-bisanya dia membawa maduku ke rumah ini. "Tega sekali kamu, Mas. Kamu menikah secepat ini? Dasar lelaki gila." Umpatku pada Mas Sahrul. Aku tidak dapat lagi menahan emosiku pagi itu. "Sudahlah, kamu terima saja. Mulai hari ini dan seterusnya dia akan tinggal di sini." Ucap lagi Mas Sahrul tanpa merasa bersalah. Dia segera mengajak maduku itu masuk ke dalam kamar kami. "Tega-teganya kamu, Mas. Apa kamu akan membiarkan kami sekamar juga?" teriakku. "Ya enggak lah. Kalau aku lagi mau tidur sama dia, kamu tidur sama anak-anak. Nanti gantian, kayak gitu aja kan? Gampang." Lagi-lagi Mas Sahrul tanpa berperasaan berkata seperti itu. "Tega sekali kamu, Mas." Aku hanya bisa menangis, terduduk di ruang tamu kami yang tidak ada sofanya itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mau serumah dengan maduku. Bisa-bisanya Mas Sahrul tanpa memikirkan perasaan kami, melakukan hal seenaknya. Aku putuskan hari itu juga akan keluar dari rumah Mas Sahrul. Iya, rumah ini rumah Mas Sahrul, rumah peninggalan orang tuanya. Sebenarnya saudara Mas Sahrul juga tinggal di sekitar rumahku. Tapi aku selama ini tak pernah mengeluh pada mereka. Aku menutupi aib suamiku. Iya, dinafkahi dengan sedikit, aku juga tidak pernah menceritakan pada saudara Mas Sahrul. Mereka taunya Mas Sahrul bergaji besar dan pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Ketika ditanya oleh kakak iparku kenapa aku bekerja menggosok pakaian di tempat orang, aku menjawab, kalau aku ingin, daripada di rumah tidak ada kerjaan. Padahal semua itu terpaksa aku lakukan, karena uang dari Mas Sahrul selalu kurang. Ketika istri muda Mas Sahrul mandi, aku segera mengemasi pakaian-pakaianku. "Kamu mau kemana, Nadine?" tanya Mas Sahrul saat melihat aku memasukkan baju-bajuku ke dalam tas. "Aku mau keluar dari rumah ini, Mas. Aku gak mau serumah sama maduku." "Kamu tuh gak punya perasaan ya, Mas? Kamu itu manusia atau bukan? Kenapa setega ini sama aku dan anak-anakmu?" Ucapku lagi. Aku benar-benar emosi. Dengan cepat, aku sudah selesai memasukkan baju-bajuku yang hanya beberapa itu. Iya, aku memang selama menikah tidak pernah membeli baju baru. Baju yang aku pakai hanya pemberian dari ipar-iparku. "Kamu mau kemana emangnya? Kamu lo gak punya orang tua, gak punya tempat berpulang. Sudahlah, terima saja keadaanmu," ucap Mas Sahrul tanpa merasa berdosa. Aku tidak perlu kamu, Mas. Aku bisa hidup tanpa kamu. Toh selama ini aku bisa kok berjuang sendiri untuk anak-anakku. Aku gak butuh kamu. Aku gak takut, Mas, jika harus berpisah dengan kamu. Walaupun aku tidak punya orang tua lagi, tapi aku masih bisa berusaha sendiri. Jawabku tegas. "Oh ya sudah, kalau kamu merasa hebat dan tidak perlu aku lagi, aku talak sekarang kamu. Aku juga tidak butuh istri sepertimu. Tidak secantik dulu. Lebih baik juga istriku yang sekarang. Dia cantik, seksi, gak seperti kamu," umpat Mas Sahrul menghina fisikku. "Baik, aku malah senang sudah kamu ceraikan, Mas. Lebih baik aku menjadi janda daripada hidup punya suami tapi rasanya tidak punya suami. Percuma." Aku segera menenteng tasku. Aku juga sudah menyuruh anak-anak untuk membereskan pakaiannya tadi. Aku segera keluar dari rumah Mas Sahrul. Pikirku akan lewat depan saja. Tapi setelah aku ingat-ingat, kalau aku lewat depan, akan kelihatan saudaranya Mas Sahrul. Pasti akan heboh nanti. Jadi aku memutuskan untuk lewat belakang rumah dan akan belok di samping rumah Bumika. Jadi ipar-iparku tidak akan melihatku pergi. Tak berapa lama kemudian setelah berjalan,
Aku dan anak-anak sudah sampai di jalan besar. Kami mencari angkutan umum. Tapi aku tidak tahu mau kemana sekarang. Aku sudah yatim piatu. Aku juga tidak punya saudara di sini. Aku termenung memikirkan kemana arah dan tujuanku. Hingga tak lama kemudian, angkot berhenti. Aku memilih turun, walau belum tahu mau kemana. Aku mengajak anak-anak untuk duduk di pinggiran jalan. Aku membelikan minum untuk mereka, karena terlihat mereka kehausan. "Bu, kita mau kemana?" tanya Rizal. "Ibu belum tahu, Nak. Kita mau kemana?" jawabku lesu. "Bu, kenapa kita nggak pulang kampung aja, ke rumah kakek dan nenek?" Mendengar ucapan Rizal, aku baru teringat. Meskipun orang tuaku sudah meninggal, tapi di kampung masih ada rumah peninggalan orang tuaku. Aku bisa tinggal di sana. Aku mulai mendapatkan secerca harapan. Aku segera mengajak anak-anak untuk ke terminal. Untunglah, uang dari hasil menggosokku selama ini masih cukup untuk ongkos kami. Setelah membeli tiket dan bisnya sudah siap, kami segera naik, dan bis pun tak lama kemudian mulai berjalan. Sekitar 4 jam perjalanan kami sudah sampai di kampung halamanku. Alhamdulillah, kami selamat. Aku segera menuju ke rumah peninggalan orang tuaku. Rumah ini sudah cukup lama tak ditempati, sekitar 5 tahunan. Iya, 5 tahun yang lalu orang tuaku wafat. Dan setelah 40 hari kepergian ayahku, ibu menyusul. Jadilah rumah ini kosong sampai sekarang, karena aku anak tunggal mereka. Aku mengucapkan salam dan segera membuka pintu. Pintu ini memang tidak pernah dikunci, tapi di kampungku sangat aman. Jadi semuanya, barang-barang yang ada masih tetap utuh. Salah satu tetangga di samping rumah orang tuaku ini menyapa kami. "Nadine, kamu pulang? Anak-anakmu ini?" tanyanya. "Iya, Bude. Wah, sudah besar ya. Gimana keadaan kalian, sehat?" tanya Bude. "Alhamdulillah, Bude, kami semua sehat. Tumben kalian pulang. Ada apa?" tanya Bude menyelidik, karena kami juga membawa tas yang cukup besar. Mungkin dia merasa keheranan. Aku yang tidak ingin mengatakan permasalahan rumah tanggaku memilih berbohong saja. Kalau anak-anak ingin liburan ke sini. Tapi kebohonganku segera terbongkar, sebab ini belum waktunya liburan. Akhirnya Bude pun mulai memahami apa masalahku. "Nadine, kamu ngomong aja sama Bude. Bude sangat menyayangi kamu. Walaupun Bude bukan saudaramu, tapi Bude sangat dekat dengan orang tuamu. Anggap saja Bude pengganti orang tuamu di sini." Ucapan Bude membuatku menjadi terharu. Tanpa ragu aku langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bude merasa kasihan, bahkan beliau sampai menangis. "Malang bener nasibmu, Nadine. Dulu aja si Saharul kesini, memintamu dengan baik-baik, tapi di sana dia malah memperlakukanmu dengan tidak baik. Sudah, kamu jangan bersedih. Di sini kamu pasti bisa menghidupi anak-anakmu. Kamu tenang saja. Orang tuamu juga ada meninggalkan sebidang tanah. Bisa kamu jadikan untuk tempat berkebun, menanam sayuran, dan kamu jual. Kamu tidak usah khawatir, Bude pasti akan membantumu. Oh iya, orang tuamu juga menitipkan surat-surat tanah serta surat rumah ini kepada Bude. Mereka pernah berkata kalau tidak ingin langsung menyerahkan ini sama kamu. Katanya mereka ragu dengan menantunya. Mungkin itulah alasan orang tuamu. Mereka sudah punya feeling. Dan mereka yakin suatu hari nanti kamu pasti akan kembali ke rumah ini." Mendengar ucapan Bude, aku merasa sangat bersyukur. Masalahku satu persatu mulai teratasi. Aku sudah punya tempat tinggal dan juga memiliki tanah untuk aku bertanam, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Aku dan anak-anak hidup di desa dengan sangat bahagia. Rizal kini sudah masuk ke SMP. Dia semakin pandai membantuku di ladang.
Di tanah setengah hektar itu, aku menanami banyak sayuran, dan hasilnya aku jual. Dari sanalah aku mendapatkan penghasilan untuk anak-anak. Selama kebunku belum menghasilkan, aku dipinjami uang oleh Bude. Aku banyak sekali hutang budi pada Bude. Aku tidak tahu surat perceraianku sudah diurus atau belum. Karena aku belum sempat untuk berpikir ke arah sana. Aku masih fokus hanya untuk anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak juga sangat bahagia meskipun tanpa ayahnya lagi. Bu, ibu sudah urus surat cerai belum sih? Tanya Rizal. Belum, mungkin juga sudah diurus sama ayahmu. Jawabku santai. Bu, ibu harus urus supaya status ibu jelas. Jadi, kalau suatu hari nanti ibu mau menikah lagi, ibu bisa menikah secara resmi. Ucap Rizal, yang membuatku sedikit terkejut. Kenapa anak seusianya bisa berpikir sejauh itu? Emangnya kamu mau punya ayah lagi? Tanyaku. Ya, kalau ibu bahagia, Rizal sama Risa mau, Bu. Aku hanya bisa tersenyum mendengar jawaban Rizal. Bisa-bisanya dia berkata demikian. Rizal cuma pengen ibu bahagia. Sambungnya lagi. Aku menjadi terharu mendengar ucapan putra sulungku itu. Ku peluk ia. Aku berterima kasih padanya karena sudah menjadi anak yang baik dan pengertian, dan selalu membantuku selama ini. Kebetulan, bulan ini anak-anak sudah pada libur. Aku memenuhi keinginan Rizal untuk mengurus surat perceraianku. Aku mendatangi rumah Mas Sahrul. Kulihat kondisi rumahnya tidak seperti dulu saat aku masih menjadi istrinya. Rumahnya begitu kotor, daun-daun kering berserakan. Halamannya begitu penuh dengan daun-daun kering. Aku segera mengetuk pintu rumah mereka. Assalamualaikum, Mas, ucapku. Ada jawaban dari dalam rumah dan pintu pun dibuka. Ternyata yang membuka pintu adalah istri Mas Sahrul. Aku bertanya padanya di mana Mas Sahrul. Aku ingin bertanya soal surat perceraian kami. Mas Sahrul lagi kerja, mungkin nanti sore baru pulang. Jawabnya. Oh ya sudah, kalau gitu nanti sore aku kembali lagi ke sini ya. Bilang aja sama Mas Sahrul kalau aku datang. Aku segera pergi dari rumah Mas Sahrul. Aku berpikir untuk menunggu Mas Sahrul di rumah kakaknya saja. Segera aku menuju rumah kakak Mas Sahrul. Ya Allah Nadine, akhirnya kamu kesini lagi. Kakak mencarimu kemana-mana, tapi gak pernah ketemu. Kamu kemana selama ini? Tanya Mbak Desi padaku. Maaf ya Mbak, aku pergi gak pamitan. Aku sekarang di kampung, di rumah orang tuaku dulu. Aku tinggal di sana Mbak, sama anak-anak. Maafin Mbak ya Nadine, Mbak gak bisa nasehatin Sahrul sehingga dia malah menyakitimu seperti itu. Ucap Mbak Desi sembari menangis. Iya Mbak, gak apa-apa. Kamu kesini ada apa? Tanya Mbak Desi. Aku kesini mau menanyakan soal surat perceraian kami Mbak. Sudah diurus belum sama Mas Sahrul? Oh kalau itu sudah Din, tapi surat-suratnya yang pegang Sahrul. Kamu nanti minta saja ke dia. Mbak kasihan banget sama Sahrul, Din. Setelah menikah dengan Cika itu, hidupnya benar-benar sengsara. Istrinya kurang ajar, pemalas. Kasihan banget Sahrul pokoknya. Mana si Cika itu gak pernah mau kumpul sama keluarga. Benar-benar beda banget, gak kayak kamu. Ucap Mbak Desi. Udahlah Mbak, gak perlu disesali. Itu kan pilihan Mas Sahrul sendiri. Biarlah dia yang merasakan. Mbak doakan saja semoga keluarga Mas Sahrul bisa bahagia, Mbak. Aku hanya bisa berkata demikian. Karena aku juga tidak tahu harus menjawab apa. Iya, Din, kamu benar. Susah dibuat sendiri sama Sahrul. Sudah dapat istri sebaik kamu, malah dia macam-macam. Ya, biarlah dia ngerasain. Udah tua, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Mana istrinya malas banget lagi. Semua itu tentu membuat Sahrul merasa pusing setiap hari. Mbak kasihan, tapi gimana Mbak gak bisa bantu dia banyak? Curhat Mbak Desi. Iya Mbak, semoga Mas Sahrul dan istrinya bisa bahagia ya.
Aku ingin menyudahi curhatan Mbak Desi tentang Mas Sahrul. Aku tidak ingin tahu lebih banyak bagaimana kehidupan Mas Sahrul sekarang. Tidak terasa sore pun tiba. Mas Sahrul sudah pulang dari pekerjaannya. Aku bisa melihat dari teras Mbak Desi, karena aku memang duduk di sana. Itu Din, Sahrul udah pulang. Sana kamu minta surat-suratnya sama dia, ucap Mbak Desi. Ayo Mbak temenin aku. Aku minta ditemani oleh Mbak Desi. Nadine, ucap Mas Sahrul setelah dia menyadari bahwa aku yang datang. Aku kesini mau minta surat-surat perceraian kita, Mas. Katanya sudah diurus sama kamu semua, ucapku. Iya, Nadine, aku boleh ngomong dulu gak sama kamu? Tinggal ngomong aja, Mas, jawabku. Nadine, jujur aku menyesal. Aku minta maaf sama kamu. Aku menyesal. Aku menyesal, Nadine. Aku menyanyiakan istri sebaik kamu dan malah memilih Cika sebagai istriku. Dia benar-benar tidak baik, ucap Mas Sahrul. Sudahlah Mas, gak baik membicarakan kejelekan istri sendiri. Kamu sebagai suami harusnya bisa menutupi aibnya, bukan malah menceritakannya pada orang lain. Apalagi aku ini mantan istrimu, tidak pantas. Udahlah Sahrul, cepat ambil surat-suratnya dan kasih ke Nadine. Gak usah curhat, percuma. Penyesalanmu sudah terlambat, timpal Mbak Desi. Mas Sahrul tidak bisa berkata apapun lagi. Dia segera mengambilkan surat-surat perceraian kami dan menyerahkannya padaku. Aku lega, akhirnya aku mendapatkan salinan surat perceraian kami. Di lain waktu, aku bisa mengambil akte ceraiku di pengadilan. Setelah urusanku selesai, aku segera berpamitan pada Mbak Desi dan juga Mas Sahrul. Aku tidak nyaman meninggalkan anak-anak dalam waktu yang cukup lama. Iya, anak-anak tak mau ikut. Aku sudah mengajak mereka, tapi mereka bilang tidak mau bertemu dengan ayahnya sendiri. Sebelum pulang, aku berpesan pada Mas Sahrul. Mas, tolong kamu perbaiki hubunganmu dengan anak-anak. Jangan sampai kamu menyesal lebih jauh lagi nantinya.